hari yang luar biasa bagi saya juga nih, gitu kan. Juga bagi Partai Gelora yang kedatangan wakil ketuanya. Dan juga ada di sini Ketua DPW Gelora Jambi. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih Bang, ya kan Bang. Saya salam hormat kepada Abang yang sangat luar biasa. Sebelum ke sini, apa dulu kegiatannya tadi Bang? Muter lah. Gimana Bang pendapat tentang Jambi? Kemarin hari Jumat di Medan, Sabtu di Jogja, Minggu di Jambi, Ya. nanti malam saya ke Puncak. Puncak Bogor ya Bang ya? Besok mudah-mudahan balik ke Jakarta, kemungkinan hari Selasa ke NTB. Wow, Mutar terus muter terus. sampai hari pencoblosan. Oke, Bang, sekarang ini kita temanya adalah milenial. Ya, Karena saya sendiri adalah milenial. umur berapa? Saya masih 35 Bang. Udah agak berbau-bau lewat tuh. Karena kan range-nya kan masih di garis Y nih Ya Bang. oke lah. Sudah punya hak pilih. Iya siap. Heeh. Bang, saya sedikit nih mungkin kita menceritakan negara di satu negara, Puerto Rico lah katakan. Ya. Salah satu tokoh nasionalnya mengatakan bahwa milenial itu kurang ada kontribusinya atau tidak berkontribusi. Boleh nggak kasih tanggapan Bang? Ibu Negara. Mega, Ibu Mega maksudnya. Nggak berani dia nyebut Ibu Mega. Iya sebenarnya gini, ini satu satu topik yang sebenarnya banyak yang tidak memahami dinamika atau logika daripada perubahan, logika daripada pertumbuhan, ya. Bahwa perubahan itu adalah satu yang abadi sifatnya. Tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri. Dan perubahan itu mendatangkan konsekuensi. Jadi misalnya teori tentang pertengkaran antar generasi gitu. Pertengkaran antar generasi itu muncul karena memang ada yang tumbuh. Anda sudah punya anak belum? Iya. Waktu dia bayi, nggak ada pertengkaran kita dengan dia. Kita lihat mukanya kita senang, dia lihat muka kita senang. Kita kelitik dia ketawa, kita kecubit dia ketawa. Tapi dia mulai besar, dia mulai punya perbedaan dengan kita. Cara kita melihat dia sudah harus mulai berbeda. Cara kita memperlakukan dia juga harus berbeda. Sama dengan kaum milenial. Gak boleh dibilang kaum milenial gak ada kontribusinya. Kita saja yang tidak memahami bagaimana cara dia harusnya berkontribusi. Jadi jangan dibalik, jangan milenial yang diminta untuk menuntut kita, tetapi kita yang harus sebenarnya memberikan arah, memberikan ruang, space kepada milenial supaya kontribusinya maksimal gitu. Jadi cara berpikirnya dibalik. Ya. Oke, kalau misalkan gini Bang ya, cara pemikirannya dibalik. Nah, kalau boleh milenial juga bertanya, apa kontribusi negara itu gimana Bang? Ya, memang harus begitu. Jadi, nah makanya kan gini, setiap pertumbuhan itu perlu pembelajaran. Itu sebabnya pendidikan paling penting. Dan pendidikan yang paling penting itu didapatkan dari ngobrol. Makanya saya, kenapa di dalam kuliah kita itu atau dalam sekolah kita dulu itu, rata-rata guru yang kita paling ingat tuh guru BP, guru agama, guru bahasa. Karena guru-guru inilah yang paling suka ngobrol dengan kita. Kita sering lupa guru matematika, guru fisika, guru kimia. Karena mereka nggak ngobrol. Kita ini memerlukan teman ngobrol. Milenial tuh teman ngobrol. Tapi kalau negaranya nggak asik, pemimpin negaranya nggak asik, nggak bisa diajak ngobrol, ya kan, nggak bisa dijadikan tempat untuk curhat-curhatan, marah mulu, kaku, tegang, maka milenial akan mengatakan ini negara nggak asik, nggak ada tempat bagi saya gitu. Itulah sebabnya kemudian muncul milenial yang disorientasi.
Di media massa, di sosial media dia maki-maki, dia boleh bikin akun sendiri, dia bikin video seenaknya, dia hajar kiri kanan. Ada kesempatan demonstrasi, dia turun aja, dia bakar-bakar. Itu kita harus pahami sebagai kegagalan kita dari generasi yang memimpin, terutama yang memimpin, untuk berkomunikasi dengan generasi yang penuh dengan kreativitas dan inspirasi baru ini gitu. Sehingga kalau tidak akan berlanjut itu, ketegangan akan memuncak. Saya kira itu yang terjadi sekarang ini. Oke, saya mengutip negara asik tadi Bang ya. Ya. Jadi kategori Negara negara asik Jakarta itu lah. gimana nih Bang? Harus seperti apa sih negara yang asik itu Bang gitu Bang? Apakah harus buat medsos yang lucu-lucuan atau TikTok atau gimana Bang? Itu tadi yang saya ini kritik kepada negara. Negara itu di mana-mana itu banyak kehilangan penggemar. Itu sebabnya sekarang ini ada dunia baru yang lebih menyenangkan gitu. Kalau dalam keyakinan saya, terutama dalam studi saya terhadap sejarah dunia, itu yang bisa mengalahkan keasikan negara itu namanya agama, gitu. Agama itu lebih asyik. Orang itu lebih interaktif dengan agama karena ajaran Tuhan itu dekat. Negara kadang-kadang tidak menyiapkan keasikan itu. Negara kadang-kadang kejam, sukanya mungut pajak. Alasannya mau membiayai negara. Mungut sana sini, pajak sana, pajak sini, semua dipajakin. Tapi pejabatnya itu nggak bertanggung jawab. Ya kan? Bikin lembaga pengawas. Kenapa? Karena katanya pejabatnya suka korupsi. Nanti lembaga pengawas itu diawasi lagi karena lembaga pengawasnya juga korupsi. Itulah sebabnya dalam teori orang barat negara disebutnya itu necessary evil. Satu kejahatan yang terpaksa kita perlukan, padahal negara itu sendiri jahat. Kenapa? Karena di dalamnya itu banyak menyimpan kebobrokan-kebobrokan yang kadang-kadang susah kita minta pertanggungjawaban kepadanya gitu. Itulah yang menyebabkan negara nampak tidak asyik. Nah, negara yang asyik itu adalah negara yang penuh dengan tukar pikiran. Negara yang pemimpinnya berdialog. Negara yang pemimpinnya membaca puisi, bernyanyi. Negara yang pemimpinnya itu mengundang partisipasi semua orang, terutama anak-anak muda, sehingga ruang atau space negara itu penuh dengan kontribusi dan partisipasi rakyat. Dan di tengah itu, pemimpinnya itu bisa menunjukkan keteladanan bahwa dia amanah, dia menjaga mandat dan amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Maka hari-hari rakyat dan publik akan berpartisipasi. Senang dia. Krisis biasanya melahirkan hal seperti itu. Harusnya ini dalam situasi krisis kayak begini, pemimpin itu bisa menarik kembali partisipasi rakyat untuk membantu, untuk sibuk berpartisipasi. Lihat itu pada masa perang. Pada masa perang itu semua orang mau ngangkat senjata. Mau bersusah-susah. Pokoknya merdeka atau mati kata mereka. Ingin berpartisipasi, membantu dan berjuang untuk negara. Tapi pada saat sekarang, kalau tidak ada pemimpin yang bisa mendatangkan solidaritas umum supaya mereka ikut membantu masyarakat, membantu negara, maka justru yang terjadi sebaliknya gitu. Rakyatnya apatis, kaum milenialnya itu tidak mau peduli. Orang pengen senang sendiri, ya kan? Orang tidak peduli dengan keadaan masyarakat. Yang penting dia hidup, ya, yang penting dia makan sendiri. Dia nggak peduli dengan orang lain susah atau tidak. Nah, ini bentuk-bentuk negara yang tidak asyik gitu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana membuat negara itu kembali asyik? Itu yang saya kritik kemarin kritik Pak Jokowi kepada menterinya. Rupanya kalau menurut Pak Jokowi, pemerintahan ini tidak cakap dia ngomong sama rakyat itu. Dia tidak pandai ngomong sama rakyat. Ada undang-undang namanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Seluruh dunia ini lagi pengangguran. Di mana-mana orang tutup pabrik, di mana-mana ada pengangguran. Ini ada undang-undang berniat mau menciptakan lapangan kerja, tapi ditentang oleh rakyat. Kok sesuatu yang baik ditentang rakyat? Kenapa? Nggak bisa ngomong. Karena kemudian akhirnya rakyat menganggap jangan-jangan ada kejahatan di balik undang-undang ini. Ada konspirasi. Dan kritik inilah membuat negara tuh jadi nggak asik, akhirnya dilemparin batu sama orang gitu. Nah, itu problemnya. Oke.
arti dari ini adalah ngobrol ataupun mengajak warga negara itu untuk berpartisipasi. Ya, gitu. Harus suka ngobrol, ya kan? Bang, ya. Slow, ya kan? Bawa kopi dulu Bang ya. Ya, gitu. kopi, harus suka ngopi. Kafe-kafe seperti ini harus penuh. Undang pejabatnya sini, ngobrol pejabatnya. Jangan takut sama rakyat lah. Ya kan? Promosi kopi Robi Losi kayaknya. Harus ini. Iya. Bang, ini mungkin kita balik lagi ke Ketua DPW Gelora Provinsi Jambi, Bang Mahyudi, ya kan. Kalau menurut sudut pandang Abang, milenial itu seperti apa, Bang? Iya, kalau saya sih berpendapat milenial itu sama ketika kita mendefinisikan pemuda ya. Jadi artinya orang-orang yang punya semangat besar, orang-orang yang punya obsesi, orang-orang yang punya energi kuat untuk melakukan sebuah perubahan, itu menurut saya gitu. Jadi milenial itu sebuah kosakata baru saja yang sifatnya itu lebih keren lah seperti itu. Pada dasarnya sama saja gitu. Nah, setiap pemuda tuh punya peran gitu. Ya kita ketahui lah selama ini di teori-teori ya dia juga sebagai social control, sebagai calon-calon pemimpin, ya kan. Terus orang-orang yang memang selalu memberikan kritik sosial pada kondisinya gitu. Jadi maksud saya ketika ada pertanyaan bagaimana kontribusi terhadap milenial, sesungguhnya itu mempertanyakan bagaimana kontribusi terhadap yang dilakukan oleh para pemuda. Nah, negara ini pun bisa merdeka juga karena pemuda gitu. Ya. Siklus perubahan yang sering Bang Fahri juga sering katakan, siklus 20 tahun itu Bang, itu rata-rata juga oleh pemuda gitu. Dan salah satunya Bang Fahri ya, yang di 98 juga berhasil melakukan proses gerakan reformasi kala itu. Artinya memang tidak bisa dibantah gitu. Ya, faktanya jelas tersaji di depan mata dan sejarah gitu. Jadi tidak bisa kita nafikan bahasanya milenial tidak punya kontribusi. Jadi itu menurut saya. Kalau kita katakan generasi itu mungkin ada generasi baby boomers, terus generasi X dan Y dan Z gitu Bang ya. Ya. Nah, akan tetapi kalau yang paling tinggi adalah generasi milenial. Dalam arti tadi salah satu tokoh tadi mengatakan tidak ada kontribusi, saya rasa agak miris karena saya juga selaku milenial ya Bang ya. Nah, kira-kira Bang, tolak ukur kontribusi apa sih Bang yang harus kami selaku milenial ini harus berbuat untuk negara? Ya, terminologi milenial itu kan lahir setelah milenium di atas tahun 2000. Karena kira-kira 1000 tahun kita memakai kata 1000 gitu kan. Setelah itu kita pakai kata 2000. Generasi ini lahir dalam lanskap yang berbeda dengan generasi, termasuk generasi-generasi yang membuat penilaian yang keliru tentang mereka. Bahwa yang disebut kontribusi itu apa? Tradisional sifatnya gitu. Jadi cara orang melihat pekerjaan, cara orang melihat apa yang disebut dengan berguna dan tidak berguna, bermanfaat dan tidak bermanfaat, kontribusi dan tidak kontribusi itu berbeda. Dulu orang dianggap berkontribusi itu kalau dia bekerja, berdasi atau berpakaian seragam, pergi ke pabrik. Padahal ini semua mengalami disrupsi sekarang ini. Ada internet sekarang yang nggak pernah ada sebelumnya. Orang sekarang bekerja dengan HP-nya. Dulu orang kerja harus pakai meja. Ya, di meja ada kursi, pakai kartu nama, ya kan? Di mejanya ada tumpukan kertas dan buku, ada tanda tangan dan sebagainya. Ada fotokopi, beli mesin fotokopi sebesar mobil carry itu, fotokopi. Sekarang orang nggak perlu karena dengan HP ini semua pekerjaan-pekerjaan tradisional itu diambil alih. Jadi cara orang mendefinisikan kontribusi juga beragam sekarang, dinamis. Jadi saya tidak mau Anda terjebak dengan argumen bahwa generasi milenial tidak berkontribusi. Tapi ada kegagalan satu generasi mendefinisikan apa yang disebut dengan berkontribusi di hari ini gitu. Yeah. Jadi misalnya menurut saya ya,
orang ngoceh di sosial media, menurut saya bagi negara dia berkontribusi. Sepahit apapun mungkin ada benarnya. Karena itu kalau sebagai pejabat publik saya waktu itu saya nggak suka ngeblok orang. Bahkan termasuk yang suka menghina-hina saya pun saya nggak mau ganggu, nggak saya laporin polisi. Kenapa? Sebagai pejabat publik saya merasa digaji untuk mendengarkan kalimat yang paling getir yang keluar dari rakyat, sebab ada kemungkinan kehidupan sebenarnya dia memang lebih getir dari yang sanggup dia katakan. Jadi nggak perlu khawatir. Nah itu adalah kontribusi kaum milenial. Marah, dengar saja, sama dengan kalau kita orang tua yang dewasa punya anak suka ngomel, suka kecewa, suka protes, percayalah itu ciri daripada anak-anak yang akan maju. Sebab anak-anak yang akan maju tuh umumnya dari kecil dia kritis, dari kecil dia berargumen gitu. Nah jadi nggak usah berkecil hati, ya kan? Bahwa jenis kontribusi kita pada zaman sekarang itu berbeda gitu. Nah inilah yang menurut saya antara generasi ini mulai harus nyambung ya berbicaranya itu. Karena itulah kita harus sering-sering bertemu dan bertukar pikiran gitu ya. Saya termasuk yang senang mendengar keluhan dari anak-anak muda dan tahu bagaimana anak-anak muda harus terlibat. Saya juga memimpin beberapa proyek gitu sekarang ini sebagai orang di dunia usaha yang melibatkan anak-anak muda milenial yang saya terus terang kaget menyaksikan kemampuan mereka bekerja, terutama di dunia digital itu luar biasa gitu. Bukan berarti semua milenial harus digital. Milenial juga boleh jadi petani, boleh jadi pedagang, boleh jadi peternak. Ada banyak peluang di situ. Cuman kemampuan mereka mendigitalisasi pertanian hebat, kemampuan mereka mendigitalisasi peternakan hebat, dan itu yang diperlukan oleh nelayan-nelayan kita, oleh petani kita, oleh peternak kita. Sentuhan tangan-tangan digital supaya produk yang biasanya nggak ada harganya melalui tangan mereka menjadi punya harga. Karena dapat dipromosi di dunia digital gitu loh. Kalau kita melihat Pak Fahri Muda ya, Bang Fahri Muda dari semenjak kita katakan waktu mahasiswa itu adalah aktivis ya Bang ya? Iya. Boleh kita katakan aktivis 98 juga nih Bang? Ya, memang ya. Setelah itu menjadi anggota DPR dan wakil ketua DPR. Iya. Setelah menjadi tidak terpilih, kemarin memang tidak mencalonkan Bang ya waktu Tidak itu. mencalonkan. Tidak mencalonkan, sekarang membuat partai baru Gelora. Ya. Nah kalau saya lihat di sini memang apakah kayaknya sepertinya kalau saya lihat yang di Provinsi Jambi ini banyak yang muda-muda Bang? Iya. Apakah memang terkhusus buat milenial sendiri atau gimana nih Bang? Pertama ini satu-satunya partai yang lahir secara digital. Oke. Ya. Maksudnya gini, waktu kita mau bikin partai, kita ditawarin, ini ada partai kosong nih, beli aja 2 miliar. Nanti bikin kongres luar biasa, nanti isi. Kita bilang kita nggak mau. Kita tetap politik itu kerja lapangan. Politik itu adalah kerja teritorial. Itu sebabnya kami menolak itu, kami susun struktur partai. Lengkap di seluruh Indonesia, seluruh persyaratan yang disyaratkan oleh pemerintah kami penuhi. Tetapi begitu kami menyerahkan dokumen kepada pemerintah lengkap semuanya, besoknya corona datang, gitu. Sehingga dengan itu pemerintah melakukan verifikasi secara digital. Kalau biasanya kan ini lebih mendebarkan sebenarnya. Petugas kan datang ke kantor kita. Kalau ini nggak ditelepon sama dia, kita menyerahkan dokumen ada pelangnya di situ. Semuanya tuh ditelepon dengan video call kayak tadi barusan itu Pak Safril tadi ya. Ditelepon video call. Mana ini Papua di kabupaten mana? Mana coba lihat pelangnya. Dikasih lihat sama dia. Diperiksa satu-satu, ditelepon ke seluruh Indonesia. Diverifikasi secara digital, di beberapa tempat juga didatangi gitu. Secara langsung begitu. Beberapa hari itu ya diverifikasi, akhirnya kami secara nasional dinyatakan seluruh struktur kami lengkap sebagai prasyarat. Lalu disahkan secara digital dan waktu penyerahan dokumen oleh Pak Menteri pidatonya secara digital. Pidatonya di conference gitu. Seluruh daerah hadir di conference itu pakai sistem Zoom itu. Lalu menterinya datang menyapa satu-satu, seluruh wilayah hadir, dan akhirnya
Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Indonesia dinyatakan lolos dan menjadi satu-satunya partai politik yang diproses secara digital gitu loh. Pada tanggal berapa tuh Bang? Kalau tidak salah 10 November ya, ini sebentar lagi kita akan ini. Tapi kami mendirikannya tanggal 28 Oktober. Oke, selamat ulang tahun dulu Ya, nih buat Gelora. Kemarin pas hari Sumpah Pemuda itu Hari kami. Sumpah Ya. Pemuda. Jadi ini memang partai digital. Akhirnya kan sekarang kita punya kartu nama, kita punya aplikasi. Orang daftar pakai aplikasi. Selama Anda pegang smartphone, maka Anda adalah member dari Partai Gelora. Gitu caranya. Jadi nggak perlu lagi ngantri-ngantri ini segala macam. Begitu Anda daftar, diverifikasi 1-2 hari, keluar nomor PIN. Nomor PIN ini nanti banyak gunanya, nanti bisa-bisa dapat diskon kan. Kalau boleh tanya sedikit Bang, ini udah berapa banyak nih Bang anggota seluruh Indonesia? Kalau struktur kita, provinsi sudah lengkap, kabupaten kota 514 sudah lengkap, kecamatan itu kira-kira kecamatan di Indonesia ada 8 ribuan sampai 10 ribu, mungkin 20% tinggal sisanya, berarti 80% sudah lengkap. Kita sekarang masuk ke desa, 74.957 desa di Indonesia. Ini kita lengkapin semua. Sampai nanti kita bikin koordinator TPS. Oke. Gitu. Kira-kira nanti di pemilu yang akan datang TPS bisa sampai 1,5 juta TPS. Jadi harus ada 3 orang per TPS itu. Kali 3 berarti kan? Berarti berapa? 4,5 juta, ya kan? Orang untuk koordinator TPS saja. Itu harus dipenuhi. Tapi dengan adanya sistem digital dan kita mulai mudah menggunakan sistem digital ini untuk merekrut orang-orang, dan kebetulan rasanya ini memang akan jadi gelombang gitu, karena ada jatuh cintanya rakyat ini kepada partai ini kira-kira gitu. Terutama anak-anak muda milenial kita ya. Iya, siap. Ya kan? Kalau ngelihat wajah saya atau wajah ketua yang lain-lain kan kayaknya yang dekat-dekat milenial kan kita kan. Nah, mungkin kita balik lagi nih ke Ketua DPW Provinsi Jambi. Seberapa banyak Bang milenial di partai Bang? Ya, kalau seberapa banyak, banyak ya. Banyak. Jadi saya nggak mau sebut angka, nanti yang tua-tua tersinggung gitu ya. Oh, banyak juga yang tua berarti Bang ya? Beberapa. Beberapa. Iya. Dalam artian mendominasi adalah Milenial. Milenial. Iya, karena saya termasuk milenial juga. Oh gitu, siap. Untuk pesan kepada milenial Indonesia nih apa nih Bang? Kira-kira Bang? Pertama harus berani. Ya. Oke. Batas kita itu ada pada diri kita, gitu. Keberanian untuk punya mimpi, keberanian untuk punya cita-cita dan harapan, itulah yang membuat kita itu terus tumbuh, gitu. Dengan memperbanyak membaca, memperkuat literatur kita, sejarah kita, dan juga tentunya memperbanyak bacaan-bacaan yang mendewasakan dan mematangkan kita. Karena pada akhirnya kekuatan masa depan adalah generasi yang tumbuh secara matang gitu. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Karena itulah semakin cepat kita melatih diri, kekuatan jiwa kita, kekuatan pikiran kita, kekuatan fisik kita, maka insya Allah semakin cepat kita akan menjadi pemimpin masa depan. Itu aja, jangan takut bermimpi, jangan takut mencoba, jangan takut salah, ya, karena kesalahan pada usia muda itu dapat dipahami. Yang orang tidak paham itu kalau orang sudah tua berbuat salah. Tapi kalau orang masih muda berbuat salah, banyak orang secara umum memahami gitu. Sehingga exercise dan latihan pada saat muda itu jauh lebih penting untuk kita lakukan secara lebih luas, supaya nanti ketika sudah dewasa, ketika sudah matang pada usia tua, tentu dia tidak lagi mengalami hal-hal yang konyol pada saat kita muda, kira-kira gitu. Kalau begitu dalam artian kontribusi yang dimaksud untuk milenial ini adalah semacam apa ya namanya Bang ya, bisa berbuat untuk negara ini biar kayak menjauhi narkoba dan sebagainya gitu Bang ya. Terus juga kata Abang tadi bercerita di medsos aja itu sudah menjadi satu kontribusi. Iya. Ya, milenial kan tidak selamanya akan jadi milenial, dia juga akan jadi orang tua juga kan. Iya. Kan ini soal bagaimana Anda menggunakan usia pada kisaran umur antara
ya 10 sampai 20, kira-kira 10 tahun atau kurang lah kalau kita bilang itu 5 tahun. Kira-kira ini aja yang kita perlu hati-hati, dan karenanya menurut saya lebih banyak membaca, lebih banyak berpikir, lebih banyak berzikir, lebih banyak mencoba, itu akan membuat masa milenial kita produktif. Sebab orang yang bersungguh-sungguh pada usia milenialnya, dia yang akan sukses pada saat dia usianya itu sudah cukup begitu untuk memimpin gitu. Tapi kalau kita berlalai-lalai pada usia milenial itu nanti kita menyesal, karena ada pada saat ada usia tertentu yang kita mau belajar susah, memahami teks itu susah, Udah mentok Bang. udah mentok gitu. Maka ini waktunya di mana pikiran kita terbuka, seterbuka-bukanya, itulah saat kita menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, kalau saya mengutip data dari beberapa internet, kalau misalkan untuk generasi milenial itu adalah dari kisaran umur berapa tahun 80 sampai dengan 94. Ya. Nah, kalau kata jurnalis senior gitu Bang ya, jurnalis yang hebat Mbak Nana, yang luar biasa videonya kemarin 62 menit kemarin. Ya. Salut. Itu adalah milenial itu tidak diartikan dalam umur, tapi diartikan dalam kepada lebih jiwanya gitu. Jiwanya itu milenial atau enggak gitu. Setuju yang mana nih Bang kira-kira? Ya, itu tadi yang saya bilang, itu kan kategorisasi ini sama dengan beliau bilang tadi, kategorisasi ini kan pada kelas kaum muda. Kan awalnya ini kan debat kita dulu tuh adalah tentang yang disebut dengan demographic bonus. Kita udah diingatkan bahwa Indonesia ini akan mengalami ledakan usia kaum muda. Apa sih demographic bonus itu? Demographic bonus itu artinya ketika orang yang memikul beban pekerjaan itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang dipikul bebannya. Nah, inilah termasuk kelompok milenial ini segala macam, itu efek daripada demographic bonus ini. Surplus tenaga muda ini oleh negara harus dilihat sebagai peluang bagi kita untuk menciptakan generasi baru yang bisa menggapai mimpi yang nggak pernah digapai oleh orang-orang sebelumnya. Pak Anies Mata itu menulis buku tentang gelombang ketiga sejarah Indonesia, lalu buku arah baru Indonesia. Gelombang-gelombang sejarah ini kita pernah capai. Pernah kita mencapai gelombang untuk menghentikan penjajahan. Lalu pernah kita mencapai gelombang membentuk sebuah republik dan mematangkannya sebagai negara yang matang lah. 75 tahun sekarang kita merdeka. Ada mimpi baru atau capaian baru yang rasanya oleh generasi kita sekarang ini belum diangan-angankan. Yaitu adalah mencapai kekuatan Indonesia sebagai kekuatan besar di dunia ini. Kita sebut saja sebagai kekuatan kelima dunia. Setelah negara-negara adu kuasa yang selama ini memimpin kita, sekarang ini harus ada mimpi baru. Saya sering mendeskripsinya gini. Di dunia ini negara paling besar namanya China. Sukunya Chinese, agamanya Buddha. Yang kedua itu orang India, ya kan? Orang Hindi, agamanya Hindu. Yang ketiga itu adalah Amerika Serikat, ini negara imigran, ya, mayoritas Protestan. Yang kelima, negara terbesar nomor 4 di dunia ini adalah Indonesia. Ntar kita describe. Negara terbesar nomor 5 di dunia namanya Brazil. Mayoritas itu beragama Katolik. Jadi kalau kita bicara dari suku dan komposisi seperti itu. Negara terbesar nomor 4 ini namanya Indonesia. Tapi ada perbedaan antara 4 negara lainnya dengan Indonesia. Cina itu kontinen, India itu kontinen, Amerika Serikat itu kontinen, Brazil itu kontinen. Kontinen itu artinya benua dia. Di Cina itu mayoritas daratan, di India mayoritas daratan, di Amerika mayoritas daratan, di Brazil mayoritas daratan di Latin Amerika. Indonesia adalah satu-satunya negara kepulauan. Di Cina suku dominan, India suku dominan, Amerika oke, dia melting pot, Brazil suku dominan, tapi Indonesia ini beribu suku berugu bangsa. Jadi bisa kita katakan ada keajaiban di Indonesia. Dan keajaiban ini belum ada generasi yang menemukan kuncinya sampai Indonesia yang begitu ajaib itu betul-betul bisa menjadi keajaiban dunia.
Ini yang orang belum ketemu kuncinya. Dan saya membayangkan partai atau gelombang milenial inilah yang akan menemukan kunci bagaimana menjadikan keajaiban Indonesia ini menjadi keajaiban dunia, sehingga Indonesia menjadi kekuatan besar di dunia ini yang tidak saja memimpin bangsanya tapi memimpin umat manusia. Bangsa-bangsa lain ini udah liwat semua. Perancis saja stres dengan masalahnya sendiri, itu lagi di demo tuh, lagi di boykot di seluruh dunia gitu. Yang akan menjadi keajaiban baru itu namanya Republik Indonesia, dan itu waktunya kita gitu. Bang, kalau abang lihat tadi kontribusi milenial, Ya. kalau milenial Jambi ini udah punya kontribusi nggak bang? Kalau menurut abang sendiri? Iya pastilah. Artinya kontribusinya memberikan ide-ide ya. Jadi banyaknya taman-taman ya, pembangunan itu sebenarnya kan idenya pasti dari kaum milenial ya. Banyak kok misalnya, dan misalnya komunitas-komunitas milenial yang sekarang ini yang karena corona banyak komunitas bersepeda misalnya, itu juga artinya juga apa ya, memberi kontribusi untuk pola hidup sehat gitu. Dan sebenarnya itu menjadi sebuah apa ya, sebuah gambaran baru itu bagaimana kehidupan lifestyle dari milenial. Lifestyle mereka itu juga menjadi sebuah kontribusi yang harus kita akomodir ya, kita berikan ruang sebesar-besarnya pada mereka agar memang mereka bisa meningkatkan terus kreativitasnya gitu. Jadi tidak bisa jangan malah kita salahkan atau kita marahin gitu kan, atau kita tekan gitu, karena itu justru akan mematikan kreativitas. Karena memang milenial ini identik dengan daya kreativitas yang luar biasa gitu. Ya, dia bermimpi gitu. Ya, dengan banyak dengan teknologi yang dia pegang ya. Dengan familiarnya dengan perubahan teknologi informasi ini justru membuat mereka itu semakin terus berubah, bertransformasi untuk memberikan kontribusinya gitu. Menurut saya seperti itu. Kami tuh pengen, kebanyakan dari kami, kalau teman-teman saya, termasuk saya sendiri juga bang ya, pengen seperti Bang Fahri nih, berani, pinter, dan luar biasa. Itu bisa kasih tipsnya nggak bang? Saya ini lahir di Sumbawa, di kampung, nama kampungnya Utan. Desanya namanya Jorok. Jorok itu artinya sudut kalau di sana, itu jangan dianggap kotor ya. Karena waktu saya melamar istri saya dulu hampir ditolak gara-gara kampungnya namanya Jorok. Desanya? Desanya namanya Jorok, kecamatannya Utan, kabupatennya Sumbawa. Kalau dari Sumbawa ke Jakarta itu panjang ceritanya, 3 hari di jalan dulu ya, sebelum ada pesawat. Sekarang itu kira-kira kita terbang dulu ke Lombok, dari Lombok terbang ke Jakarta. Kalau Anda ini kan cuma 1 jam 20 menit udah nyampe. Iya, benar. Artinya jauh, lebih jauh lah dari Jambi ini, tempat saya. Lahir di situ, SD di situ, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah. Lalu kira-kira 1 jam dari situ saya pergi ke kabupaten SMA Muhammadiyah di situ. Tahun 90 saya lulus, saya pergi kuliah ke Jawa. Sebenarnya orang tua tidak mengizinkan, tapi saya pengen aja pergi ke Jawa. Niat saya itu sebenarnya bukan mau belajar, tapi mau jadi aktivis. Oh gitu. Gitu. Karena saya dari usia remaja itu, saya udah baca buku-buku tentang salah satu buku yang saya senang itu adalah bukunya Michael Hart, itu tentang 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini, yang meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang berpengaruh nomor 1. Nah, jadi saya pengen ke kota itu, pengen jadi aktivis. Makanya kemudian di mana saya kuliah itu umumnya saya lebih banyak menjadi aktivis, diskusi, demonstrasi, ya kan, debat lah kira-kira begitu. Ya itulah perjalanan saya sampai 97 saya lulus ya, 97 awal, kemudian 98 reformasi. Kemudian Pak Harto jatuh, Pak Habibie menelpon saya, minta saya menjadi anggota MPR gitu. Jadi begitulah kemudian bergaul secara nasional dan bertemu dengan orang-orang besar. Salah satu kegemaran saya adalah bertemu orang dan berdiskusi gitu. Jadi saya kira kegiatannya itu membaca, berdiskusi, bertemu dengan orang dan berlatih gitu. Nah, terutama orang yang kita makan sama aja, orang Jambi makannya lebih sehat daripada
orang Jakarta, ya kan. Itulah dulu waktu saya sampai Jakarta, saya lihat orang-orang hebat, ya kan, sana kan. Tapi saya bilang kita makan dari kampung, dari laut yang halal, dari sungai yang halal, ikan baung, ya kan. Dan kita yakin bahwa kita bisa seperti mereka. Kok Pak Habibie bisa nelpon abang? Saya memang dulu kan saya tadi bilang saya suka saya suka berteman dengan orang. Orang nggak menyangka bahwa saya itu punya hubungan baik dengan Pak Habibie sebelum saya lulus. Saya sudah biasa berdialog dengan Pak Habibie. Saya suka ketemu orang besar. Saya itu bersahabat atau bukan bersahabat lah. Saya itu hadir di majelisnya Gus Dur, ketemu. Saya itu lama dengan Pak Amin Rais. Saya punya mentor namanya Pak Adi Sasono. Saya dekat dengan Pak Habibie. Saya dekat dengan tokoh-tokoh ICMI, ya kan, AM Saifuddin, ya kan, Amin Aziz, Dawam Raharjo, ini semua orang-orang tua. Saya suka bergaul sama orang tua karena suka dialognya dengan mereka, ya. Nurkholis Majid dan sebagainya, itu semua adalah orang-orang tua yang saya hormati. Jadi rutenya begitulah kira-kira. Tapi gini, nggak usah pengen jadi orang lain. Yang penting adalah niatnya kuat, ya kan. Doakan niat kita dan tulis sejarah hidup kita. Mau ngapain kita ini supaya setiap tidur malam kita tahu besok mau ngapain. Jangan sampai kita tidur malam besok kita belum tahu kita mesti ngapain. Itu yang menyebabkan kadang-kadang hidup kita lewat begitu saja tanpa program begitu. Oke. Saya kira itu pesan terakhir kepada milenial dan pemuda Jambi. Oke, terima kasih buat Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua Gelora. Oke, Terima kasih. mungkin kasih tepuk tangan dulu ya. Ini kopinya namanya wine, ini kopi ini. Jadi dia ini ada fermentasinya. Oh gitu. Makanya rasanya itu, kalau orang bilang dalam kopi ini namanya wine. Untuk menjelaskan bahwa saya juga pedagang kopi. Siap. Oke, mungkin terima kasih kepada Pak Fahri Hamzah, Mas Bayudi, Ketua Ya, DPW terima kasih. Gelora Provinsi Jambi. Terima kasih kepada partisipan DPD dan DPC Gelora Provinsi Jambi dan terutama buat tim Jambi 28 TV. Terima kasih. Sip. Mungkin setelah ini ada sesi foto-foto ya, silakan. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Ada closing statement Bang? Untuk Jambi 28. Oh, Jambi 28 TV, TV online di yes. Ya inilah karya milenial kan. Jadi itu kehebatan dunia sekarang ini karena platformnya gratis. Dulu itu yang boleh punya TV cuman pemerintah. Habis itu hanya swasta besar yang investasi triliunan untuk membuat satu channel TV. Sekarang kita milenial bisa punya channel sendiri. Kadang-kadang kalau konten kita lebih kuat, konten kita lebih ditonton orang daripada yang invest triliunan. Yang gratis bisa lebih dinikmati oleh rakyat. Nah, selamat kepada Jambi 28 TV, maju terus jadi TV yang paling besar dan dominan di provinsi ini, bahkan di Indonesia nanti. Terima kasih. Insya Allah, ya. Nikmati kemudahan menonton berita di gawai Anda. Jambi28.tv